Kan sudah yang ketiga. Seandainya mujizat-mujizat Yesus dilakukan di kedua kota ini, Tir dan Sidon, seandainya, maka Yesus mengatakan, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara, kalau dia tahu bahwa mujizat-mujizat itu seandainya dilakukan di kedua kota ini, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Mengapa dia tidak lakukan mujizat-mujizat itu? Sekalipun bicara tentang perjanjian lama, Yesus belum berinkarnasi. Dia bisa utus nabi. Dia bisa pakai mujizat, malaikat atau apapun. Beritakan Injil dan sebagainya. Yang jelas dia mengatakan, kalau saja, andai kata, mujizat-mujizat Yesus dilakukan di kedua kota itu, mereka bertobat dan berkabung. Tapi tidak dilakukan. Kalau ini bukan mendukung doktrin reprobation, lalu apa artinya? Dan apa sebabnya? Kok bisa dia tahu kalau dikasih mujizat mereka bertobat, tapi tidak dikasih? Saya tantang pendeta Yakub Susabda, tidak peduli dia senior, yang mengatakan doktrin reprobation itu gendeng. Bagi saya yang gendeng itu dia. Saya tantang kamu, Yakub Susabda, debat dengan saya tentang reprobation atau tentang tulip atau tentang apapun perbedaan Calvinisme dan Arminianisme. Providence of God juga boleh. Debat melalui Zoom. Satu lawan satu. Kita akan buktikan yang gendeng kamu atau para Calvinis yang sejati. Mengaku reform, tapi reform abal-abal. Mengkritik Calvin dan ajarannya dalam persoalan ini. Calvin mau diluruskan, luruskan saya kalau bisa. Semua yang mendengarkan ajaran Yakub Susabda, sadari, bagi saya, orang itu sama sekali bukan reform. Dan orang itu sama sekali bukan Kristen. Bukan Kristennya, bukan karena dia tidak percaya reprobation. Tapi karena saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Di Bali, pada banyak waktu yang lalu, di persekutuan James Riyadi, dia mengatakan orang yang mati tanpa Kristus tidak harus masuk neraka. Berarti dia menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Dan saya waktu itu ada sebagai dosen Tris, pulang ke Surabaya, saya obok-obok si Andi Halim. Andi, itu penguasa tertingginya kita. Ngomong seperti ini aku dengar sendiri. Panggil, ada debat. Tuh dia ngamuk, suruh ngamuk sama aku. Saya nanti akan minta bagian yang dipotong mulai dari poin ketiga. Masuk video sendiri, tantangan untuk Yakub Susabda dari Budi Asari. Saya mau tahu, dia berani ngomong seperti itu hanya kepada orang-orang bodoh yang tidak mengerti doktrin reform. Sekarang silahkan debat dengan saya. Kalau kamu bukan pengecut, kalau pengecut, berhenti saja jadi pendeta lah. Mari kita lihat. Dan saya kepingin tahu bagaimana Yakub Susabda jelaskan ayat ini. Termasuk semua orang yang tidak percaya reprobation. Bagaimana mereka jelaskan penjelasan ini. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu,
Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya, bertobat dan berkabung ini juga dikatakan dalam kain kabung dan abu. Kan saudara Calvin ini mempersoalkan kain kabung dan abunya dulu ya. Dalam kain kabung dan abu, pertobatan di sini digambarkan oleh tanda-tanda lahiriah. Memang ya ibadahnya PL itu banyak hal-hal lahiriah. Yang penggunaannya pada saat itu merupakan hal yang umum dalam gereja Allah. Tapi bukan berarti bahwa Kristus menganggap penting hal itu. Tetapi karena ia menyesuaikan dirinya sendiri pada kapasitas dari orang-orang biasa. Tetapi di sana tidak ada keharusan. Pada saat ini, untuk berpakaian dengan kain kabung dan diperciki atau ditabur dengan abu. Kalau saudara bertobat, menyesali dosa tertentu, atau bertobat dalam arti percaya Kristus, atau mengalami kesedihan yang luar biasa, tidak perlu pakai kain kabung, tidak perlu taburi abu dan sebagainya. Sebetulnya ini sudah ada dalam perjanjian lama ya. Mari kita lihat Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya kalau pakaiannya dikoyak hatinya juga tidak masalah sebetulnya. Tapi sayang pakaiannya pakai pakaian yang jelek saja lebih dulu. Ada apa pakaian baik-baik dikoyak, membuang-buang duit dan sebagainya. Tapi penekanannya, kalau kamu koyak pakaianmu, kamu koyak hatimu juga. Tidak masalah. Tapi kalau tanda lahiriahnya saja yang ada, bahkan dikoyak-koyak seakan-akan berkabung. Taruh kayak abu di atas kepala. Pakai kain kabung. Hatinya tidak menyesal sama sekali. Itu tidak ada gunanya sedikit pun. Jadi koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Jadi bertobat, saudara. Disuruh bertobat. Sekarang sudah poin 4 ini mulai argumentasinya ya. Yang sekarang saya tujukan kepada Yakobus Sabda, sebetulnya juga Stephen Tong tidak percaya reprobation. Jadi saya tujukan kepada dia juga. Dan saya tujukan kepada seadanya orang, para liau, GPI, Agrave, GITS, yang tidak percaya reprobation. Dan semua orang yang tidak percaya reprobation. Saya tantang untuk jawab argumentasi ini. Ya, Tuhan tahu bahwa kota-kota kuno zaman PL itu akan bertobat. Seandainya dilakukan mujizat-mujizat Yesus di sana. Lalu mengapa ia tidak melakukannya? Ini pertanyaannya. Yang saya minta orang-orang Armenian atau Reform abal-abal ini menjawab. Yesus tahu. Masa pengetahuan dia salah? Dia tahu kota-kota kuno itu akan bertobat seandainya dilakukan mujizat-mujizat Yesus di sana. Nah pertanyaannya, lalu mengapa dia tidak melakukan? Orang-orang Armenia itu biasanya berkata seperti Pendeta Yusuf B.S., Guy Beauty, dan sebagainya. Tuhan itu melakukan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan semua orang. Setan melakukan semaksimal mungkin untuk menghancurkan semua orang. Karena orang itu selamat atau binasa, tergantung free will orang itu. Nah, saya tanya, apakah di sini Tuhan melakukan semaksimal mungkin? Dia tahu kota-kota itu akan bertobat. Seandainya diberi mujizat, dia tidak memberi. Apakah itu melakukan semaksimal mungkin? Yang jawab pertanyaannya, mengapa dia tidak melakukan mujizat-mujizat itu di kota-kota itu? Padahal dia tahu, seandainya dikasih mujizat, mereka bertobat. Sekarang mari kita lihat jawaban dari orang Armenian ini. Setidaknya tafsiran dari orang Armenian ini tentang Matius 11 ayat 21. Adam Cloud. Ya. Sudah lama mereka bertobat. Lalai. Pada masa lalu atau sejak dulu. Ya, sudah lama atau pada masa lalu sejak dulu mereka bertobat. Kelihatannya di sini menunjuk pada zaman Yeskiel yang mengumumkan kehancuran terhadap Tirus dan Sidon. Yeskiel 26, 27 dan 28. Jadi Tuhan kita menunjukkan bahwa
Seandainya Yeskiel melakukan mujizat-mujizat di kota itu, sebanyak yang ia sendiri lakukan di Korazim dan Betsaida, penduduknya akan sudah bertobat dalam kain kapur dan abu dengan kesedihan yang mendalam dan sangat sungguh-sungguh. Saudara perhatikan penafsiran Adam Clarke tentang ayat itu ya. Dia tidak membahas pertanyaan saya itu. Mengapa Tuhan tidak melakukan mujizat-mujizat untuk kota-kota ini? Padahal dia tahu bahwa mujizat-mujizat itu akan mempertobatkan mereka. Adam Clarke tidak menjawab. Menurut saya, dia tidak tahu bagaimana menjawab. Saya tidak percaya dia tidak tahu bahwa ini dijadikan argumentasi oleh orang-orang reform mendukung doktrin reprobation. Dia pasti tahu. Dia tidak tahu apa jawabnya. Dia tidak berikan komentar. Diam saja. Tapi Armenian yang lain, Lenski, berusaha menjawab pertanyaan ini. Mari kita lihat jawaban Lenski. Jadi saya bantu Yakobus Abda, kalau mau dapat sama saya, dengan tafsiran Lenski, mungkin kamu juga mau gunakan. Kalau debat dengan saya, silakan gunakan. Ini kata-kata Lenski. Harus diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata apapun tentang firman-Nya dan khotbahnya. Ya, dia hanya bicara mujizat, katanya Lenski. Tidak bicara firman, tidak bicara khotbah, tidak bicara Injil. Lalu, ia menyebut mujizat-mujizatnya dunamis, tindakan-tindakan kuasa, dan bukannya semeia, tanda-tanda. Istilah yang belakangan biasanya digabungkan dengan pribadinya dan firman-Nya. Karena yang belakangan ini mampu menghasilkan iman. Yesus tidak sedang berbicara tentang iman yang menyelamatkan, saving faith. Ya, dia tidak bicara itu. Ia tetap berada pada tingkat terendah dan hanya menangani kesan pertama dan alamiah. Yang pekerjaan-pekerjaan dari kuasanya seharusnya hasilkan dalam hati manusia. Pekerjaan-pekerjaan ini seharusnya sedikitnya menahan manusia dalam jalan berdosa mereka yang ceroboh, seperti orang-orang Niniwe berhenti dalam kejahatan mereka pada waktu Yunus mengumumkan penghancuran dari kota mereka dan tidak membawa kepada mereka apapun kecuali teguran atau penghakiman dari hukum Taurat tanpa suatu kata atau firman dari Injil. Hal yang luar biasa atau patut diperhatikan adalah bahwa Yesus mengatakan bahwa kota-kota ini akan sudah bertobat jika atau seandainya pekerjaan-pekerjaan yang sama dari kasih ilahi telah terjadi kepada mereka yang memang terjadi di kota-kota Yahudi ini. Yesus sedang berbicara tentang pertobatan dalam arti dari penghentian lahiriah dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang hebat dan menyolok yang biasanya disebut pekata kramantia, dosa-dosa yang berteriak. Untuk mana Tirus dan Sidon terkenal buruk? Bukan, jadi Yesus bukan bicara tentang pertobatan yang terdiri dari pertobatan rohani. Teks ini menjadi kabur atau tidak pasti. Pada waktu pertobatan dalam peristiwa ini dimengerti sebagai yang belakangan. Apanya yang menjadi kabur dan tidak pasti? Memang kabur karena tabrakan sama doktrin reprobation yang dia tolak itu. Kalau dia menolak reprobation, ya jadi kabur, jadi tidak pasti. Jadi membingungkan. Tapi yang menerima reprobation tidak ada masalah. Pekerjaan-pekerjaan kuasa tidak bisa dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan iman. Tetapi mereka seharusnya menghasilkan penyesalan dan ketakutan pada pemikiran tentang Allah yang Maha Kuasa. Jadi, kasus dari Tirus dan Sidon terletak pada ruang lingkup dari providensia ilahi dan bukan pada ruang lingkup dari kasih karunia yang menyelamatkan. Ini menjawab pertanyaan berkenaan dengan mengapa pekerjaan-pekerjaan dari kuasa seperti itu tidak terjadi di Tirus dan di Sidon. Dia berusaha menjawab, saudara ya. Dan harus saya akui, Lenski punya jawaban yang dalam tanda petik bagus. Tapi bagusnya Armenian. Ini bukannya tidak bisa dipatahkan. Dan ini tanggapan balik dari saya. Pertama, saudara,
Lenski mengatakan bahwa mujizat tidak dimaksudkan untuk mempertobatkan. Sedangkan tanda atau semeia dimaksudkan untuk mempertobatkan. Betul-betul menjadikan orang percaya gitu ya. Menurut saya itu sama sekali tidak benar. Bagaimana dengan orang-orang dalam ayat di bawah ini ya. Yohanes 6 ayat 14. Kalau saudara ingat Yohanes 6 itu bagian awalnya menunjukkan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada ayat 14-nya dikatakan ketika orang-orang itu melihat mujizat, dalam bahasa Yunani-nya semeion. Semeion tidak ada masalah. Ya, itu cuma perbedaan tempatnya saja membuat katanya berubah ya. Yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia. Apakah mereka bertobat? Tidak. Mereka tetap percaya doktrin yang salah dari orang-orang Yahudi pada saat itu tentang Mesias. Sekarang ayat 26. Masih sambungannya ya. Ini ayat 14, ini ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bahasa Yunani-nya semeia. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Banyak orang ikut gereja demi makanan. Khususnya ada bagian diakonia, sehingga ada gereja-gereja yang memberikan sembako dan sebagainya setiap bulan sekali atau bagaimana. Pokoknya bantuan. Dan lalu mereka terus datang ke gereja itu. Bukan karena ikut Yesus atau apapun. Tapi karena mereka dapat makan. Dan ini orang-orang 5.000 itu dikecam dengan cara ini. Padahal mereka melihat tanda-tanda semeia. Dan katanya Lenski tadi, ini seharusnya berhubungan dengan pribadi Yesus dan punya kemampuan mempertobatkan. Jadi memang semeia itu tidak harus mempertobatkan. Dan Yesus, ini argumentasi tambahan dari saya. Yesus biasanya menggabungkan pemberian mujizat-mujizat dengan pengajaran firman atau Injil. Jadi kalau Lenski berkata, cuma dibicarakan mujizat, tidak dibicarakan pengajaran atau firman atau apapun. Tidak perlu dibicarakan, saudara. Dilihat dari seluruh Alkitab, dia seringkali atau hampir selalu menggabungkan pengajaran dengan mujizat. Jadi, saudara, dia menggunakan istilah mujizat dalam ayat itu. Mungkin dalam gaya bahasa sinekdeki. Cuma dibicarakan sebagian pada mencakup pekerjaan yang lain, yaitu penginjilan, pengajaran firman, dan sebagainya. Dan kalau ini artinya seperti itu untuk kota-kota pada zaman Yesus itu, maka artinya pasti juga sama untuk kota-kota kafir zaman perjanjian lama itu, yaitu Tirus dan Sidon. Saudara baca seluruh perjanjian baru atau 4 kitab Injil sajalah. Baca itu aja sudah cukup. Kita akan melihat berulang kali dia gabungkan. Dia lakukan mujizat, dia juga ngajar. Mujizatnya mungkin menarik orang untuk datang. Lalu diajar. Kalau hanya mujizat, ya memang mungkin tidak mempertobatkan. Harus ada pengajaran firman. Dan jelas Yesus tidak sesat itu. Lalu cuma kasih mujizat. Penyembuh itu tepok-tepok orang lakukan mujizat, katanya mujizat. Mujizatnya saja bagi saya abal-abal, lebih-lebih tidak ada pengajaran Injil, tidak ada pengajaran firman. Dan itu mengaku sebagai pendeta. Pastor, abal-abal. Poin B, ini jawaban saya yang kedua. Kalau Lenski benar, bahwa pertobatan dari Tirus dan Sidon hanya diartikan sebagai pertobatan lahiriah. Lahiriah itu maksudnya mereka bertobat dari dosa, berhenti. Tadinya berzina, sekarang berhenti berzina. Tadinya mencuri, sekarang berhenti mencuri. Tadinya merampok, bunuh orang, sekarang berhenti.
Itu pertobatan lahiriah. Memang tidak menyelamatkan. Kalau mereka melakukan itu saja, tanpa betul-betul percaya kepada Mesias, mereka tidak akan diselamatkan. Tapi saudara, bagaimanapun itu tetap lebih baik daripada kalau mereka tidak bertobat sama sekali dari dosa mereka. Bagus mana saudara? Sama-sama tidak percaya. Tapi di sini berhenti dari dosa-dosa mereka. Dan di sini tetap lanjutkan dosa mereka, tidak peduli apapun. Ya jelas lebih bagus tetap mereka berhenti bertobat, berhenti berdosa, bertobat dari dosa, daripada tidak peduli sama sekali. Kalau tidak, untuk apa Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe? Tadi dalam kata-kata lain, kalau saudara lihat kembali, dia membicarakan Yunus ke Niniwe. Dan itu disamakan. Yunus ke Niniwe. Niniwe bertobat. Apakah mereka bertobat dalam arti percaya Mesias? Atau hanya bertobat dari dosa-dosa mereka? Calvin sendiri setahu saya menganggap pertobatan Niniwe bukan pertobatan yang menyelamatkan. Jadi mereka tidak punya saving faith. Tapi mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Tapi setidaknya itu lebih baik. Kalau tidak, lalu untuk apa Tuhan mengutus Yunus ke sana? Dan setidaknya pada saat mereka bertobat, mereka tidak jadi dihancurkan. Padahal sudah dinubuatkan. Tapi ini nubuat bersyarat menurut saya. 40 hari lagi, kota dia tunggang balikkan. Tapi ternyata mereka bertobat. Dan hukuman itu tidak jadi dijatuhkan. Hukuman kekalnya masih ada kalau mereka memang tidak punya saving faith. Tapi setidaknya itu lebih baik. Tidak dihancurkan pada saat itu. Sekarang poin C. Argumentasi saya yang ketiga menentang Lenski. Kalau pertobatan dari Tirus dan Sidon hanya diartikan sebagai pertobatan lahiriah, maka karena tadi perbandingannya itu kan Tirus dan Sidon dibandingkan dengan Korazim dan Betsaida. Nanti Sodom dibandingkan dengan Kapernaum. Nah, kalau itu semua bicara pertobatan lahiriah dari kota-kota PL itu, maka pertobatan yang Yesus sedihkan tidak terjadi di Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Juga mesti adalah pertobatan dalam arti yang sama, yaitu pertobatan lahiriah saja. Dan ini sangat tidak masuk akal. Mungkinkah Yesus hanya menginginkan pertobatan lahiriah dari kota-kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida? Bagi saya itu mustahil sama sekali. Sekarang mari kita lihat pandangan dari Calvin tentang hal itu. Ini tafsiran Calvin tentang Matius 11 ayat 21. Pasti Yakub Susabda baca ini bilang Calvin perlu diluruskan. Coba luruskan saya dulu, Yakub. Saya tidak sopan-sopanan dengan orang ini karena saya anggap tidak layak dihormati. Saya sebut saja namanya Yakub Susabda. Saya ajak kamu baca komentar Calvin. Mau luruskan dia tidak bisa jawab kamu. Luruskan saya yang masih hidup, yang bisa jawab kamu. Ini kata-kata Calvin. Tetapi kita tidak mempunyai hak untuk berbantah dengan Allah karena telah melewati atau mengabaikan orang-orang yang mempunyai harapan yang lebih baik. Ya kota-kota PL itu ya, Tirus, Sidon, dan Sodom. Kalau dikasih mujizat sudah bertobat. Jadi mereka punya harapan yang lebih baik. Tetapi dilewati, diabaikan, tidak dikasih mujizat, tidak dikasih pengajaran, tidak dikasih apa-apa. Dihancurkan. Kita tidak punya hak untuk berbantah dengan Allah dalam hal itu. Dia tidak diwajibkan oleh siapapun. Memberikan kasih karunia-Nya kepada siapapun. Dia punya hak bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Dan dia punya hak mengeraskan hati siapa yang dia mau keraskan hatinya. Baca Roma 9
ayat 15 sampai dengan 18. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Dan menunjukkan kuasanya di depan sebagian orang yang sangat jahat dan sama sekali tidak ada harapan. Ini kota-kota zaman perjanjian baru itu. Korazin, Betsaida, Kapernaum. Aneh. Orang-orang yang secara teoritis punya harapan besar untuk bertobat. Bahkan Yesusnya tahu kalau dikasih mereka bertobat. Tidak dikasih. Orang-orang ini. Reprobate ini. Tapi dikasih. Padahal tidak ada harapan. Tapi suka-suka Tuhan, saudara. Dia Allah yang berdaulat. Saya lanjutkan. Mereka kepada siapa ia tidak memberikan belas kasihannya secara adil ditetapkan pada kebinasaan atau neraka. Reprobation, saudara ya. Mereka yang tidak dikasih belas kasihannya secara adil ditetapkan pada kebinasaan atau neraka. Kenapa dikatakan adil? Karena mereka orang berdosa. Tuhan tidak punya kewajiban bermurah hati, berikan kasih karunia, dan sebagainya. Tidak dikasih apa-apa, masukkan neraka. Adil. Adil. Mereka berdosa masuk neraka, kalau tidak adil. Kalau mereka suci masuk neraka itu tidak adil. Tapi mana ada orang suci? Jawab Calvin kalau bisa. Yakub. Selanjutnya. Jika ia menahan firman-Nya dari sebagian orang dan mengizinkan mereka untuk binasa, sedangkan untuk membuat orang-orang lain lebih tidak termaafkan, ia memohon dan mendesak mereka dengan bermacam-macam cara. Ada pertobatan. Siapa yang akan menuduh dia berdasarkan hal ini dengan ketidakadilan? Ditahan firman-Nya dari sebagian orang. Dibiarkan binasa. Lalu orang-orang lain ini sudah berdosa. Dia tahu dikasih firman pun tidak bakal bertobat. Dan kalau mereka dikasih firman, mereka makin banyak terang, makin besar tanggung jawab. Maka dikatakan lebih tidak termaafkan. Diberi firman tujuannya supaya lebih tidak termaafkan. Maka dia memohon mendesak mereka dengan bermacam-macam cara pada pertobatan. Orang-orang tertentu yang mestinya bertobat kalau dikasih, tidak dikasih. Orang-orang tertentu dia tahu tidak bakal bertobat, tetap dikasih supaya hukumannya lebih berat. Allah itu berdaulat. Siapa yang akan menuduh dia? Allah. Berdasarkan hal ini dengan ketidakadilan. Dan ingat Yakub, ini ayat Alkitab yang bicara. Kamu mau meluruskan Calvin, luruskan Alkitabnya. Dan kalau kamu berani melakukan itu, makin saya anggap sesat kamu. Saudara mungkin tadi merasa heran kenapa saya tantang debat Yakub Susabda. Sebetulnya kalau dia mengatakan ajaran reprobation gendeng itu sudah lama, saudara ya. Tapi baru-baru ini di grup kelas berbayar saya, ada orang memberikan video YouTube lagi dan itu kelihatannya live atau bagaimana gitu ya. Jadi dan saya sendiri tidak nonton video itu karena saya muak dengar omongan Yakub Susabda itu. Tapi beberapa orang memberikan komentar-komentar dan dari sana saya sudah cukup bagi saya untuk menyimpulkan khotbah ini pasti tidak reform, padahal dia mengaku diri sebagai reform. Dan di grup saya sudah cukup orang-orang itu mengerti hal itu karena saya sudah pernah mengatakan. Tapi saya mau sebarkan ini lebih luas lagi ya. Karena orang ini bagaimanapun punya nama besar, seorang tokoh.
Dan lalu sekolah teologinya, nggak tahu STRI atau apapun namanya, ada nama reform di sana. Tetapi dia nggak reform sama sekali. Pak Tom itu semi reform. Yakub itu nol reformnya bagi saya. Padahal dia lulusan dari RTS sekolah saya. Dia orang Indonesia pertama lulusan dari RTS. Dan setahu saya, Yakub Susabda itu ditabiskan menjadi pendeta di Amerika. Oleh gereja PCA ya. Dalam kalangan PCA, Presbyterian Church of America. Dan dia diutus ke Indonesia sebagai misionaris dari PCA. Gereja Reform. Utusannya model seperti ini. Ngaku reform, bukan reform sama sekali. Menurut saya bahkan bukan Kristen. Karena apa yang sudah saya katakan tadi. Jadi saya mau tantang debat terang-terangan. Dan nanti saya akan minta dipotong bagian, nanti saya beritahu kepada Chandra dan Billy. Dan potongan itu buat video tersendiri di YouTube. Buas menantang Yakub Susabda berdebat. Atau bagaimana saya tidak tahu. Kira-kira seperti itu pokoknya. Dan saya mau itu video sampai ke kupingnya dia. Pengecut ini hanya bicara kepada orang-orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa tentang reform. Sehingga dia bisa membodohi orang, betul lah. Coba bicara sama saya lah. Saya dengan Yakub tidak punya permusuhan pribadi, saudara ya. Harap diingat itu ya. Saya bahkan berhutang budi pada dia. Waktu saya mau masuk ke ATS, dia yang memberikan rekomendasi. Karena rekomendasi dia saya diterima di ATS. Tapi saya jadi reform, dia tidak. Hubungan saya dengan Stephen Tong dibandingkan dengan Yakub, sebetulnya harusnya lebih bagus dengan Yakub karena saya berhutang budi pada dia. Dengan Stephen Tong pernah gegeran saya dipecat. Tapi sekalipun Stephen Tong saya juga tidak anggap sebagai reform full, setidaknya dia semi reform. Biarpun dia bukan main banyak ada kekacauan dan kecerobohan dalam ajaran. Tapi Yakub ini lebih parah sejauh-jauhnya. Makanya saya khotbah tadi terus terang khotbah dengan marah. Tapi saya bukan marah yang benci atau bagaimana. Ini saya anggap sebagai holy anger. Kemarahan yang kudus yang harus ada. Sampaikan itu kepada orang-orang kelompok mereka. Saya serius dengan tantangan debat ini. Kepingin tahu saya dia bisa debat tentang reform dan non-reform lawan saya. Kalau dia tidak berani, dia pengecut. Katakan itu juga pada dia. Saya tidak punya kontaknya dia. Siapapun yang punya kontaknya dia. Dari tahu Budi Asari, tantang kamu. Kalau kamu tidak berani, kamu pengecut, kata dia. Kata Budi Asari. Itu ya. Bilang saja. Saya kalau ngomong tidak mau teteng-aling-aling. Ngomong apa adanya. Dan saya marah memang. Bagaimana orang seperti itu mengaku sebagai reform. Jadi tokoh lakinya. Sekolah teologinya saya tidak anjurkan siapapun masuk ke sekolah dia. Bagaimana orang seperti itu jadi tokoh di sekolah teologi dia. Lalu mendidik orang dengan ajaran dia yang sama sekali tidak reform. Bahkan dosen-dosen yang mau kerjasama dengan dia itu saya mikir. Otaknya ditaruh di mana tuh? Kerja dengan orang seperti itu. Mereka juga tidak tahu kalau dia ada reform. Mereka sama bodohnya. Sama tidak reformnya. Menjengkelkan luar biasa. Kalau dia berani menerima tantangan debat. 1 minggu debat terus saya jalani. Saudara.
Itu sedikit penjelasan kepada saudara mengapa saya bicara tentang Yakub seperti itu. Seandainya saja bisa melaporkan ke PCA Amerika, saya laporkan, saudara. Ini misionalisme kayak begini nih, misionalis apa nih? Mestinya dipecat ini. Saya tidak tahu apakah tetap masih misionalis dari PCA atau tidak, saya tidak tahu. Tapi setahu saya dulunya seperti itu. Kalau sudah urusan kebenaran, saya tidak peduli dia hubungannya baik atau tidak baik dengan saya. Jadi saya tidak ada permusuhan apapun, saya cari gegeran. Kalau dia memang dalam kebenaran tidak karu-karuan. Menipu orang dengan mengatakan dirinya reform, acaranya sama sekali tidak reform, mengatakan Calvin harus diluruskan dan sebagainya. Dan memang.